kenapa munculnya jerawat? Itu apa? Jerawat itu sebetulnya adalah terjadinya penyumbatan pada folikel rambut yang ditandai dengan mampirnya si bakteri. Kemudian terjadilah proses peradangan. Jadi ada kelenjar minyak yang berlebihan, ada bakteri yang menyebabkan proses peradangan, ada yang nyumbat. Yang nyumbat bisa berupa sel-sel kulit mati, bisa berupa kotoran. Jerawat bisa muncul nggak cuma di wajah, tapi juga di leher, di bahu, di dada, juga di punggung. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat ya. Tentunya semoga Anda sehat juga untuk Anda sahabat Sonora yang sedang menyaksikan episode kali ini. Untuk Kamu Sehat, Sesa masih bersama dengan Anda dan tentunya Sesa nggak sendirian. Yang selalu menemani Anda juga di tiap episode Kamu Sehat ada Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Halo Sesa, halo sahabat Sonora. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Kalau kita bahagia, ini berarti hormon-hormon baik ini juga jadi lebih banyak ya kan. Kalau katanya tuh hati yang gembira adalah obat. Bener kan ya? Obat batuk, obat pilek, obat diare. Yang pasti tidak bisa untuk jadi obat akhir bulan. Gembira dong nggak cukup ya? Gembira dong nggak cukup, harus makan ya sahabat Sonora ya. Masih sama seperti episode-episode lainnya di Kamu Sehat. Episode kali ini juga untuk Kamu Sehat masih akan membahas seputar topik kesehatan. Kali ini topik kesehatannya adalah salah satu yang dekat dengan wanita, yang menjadi bukan dekat sih, jadi musuhnya wanita, sebagian besar wanita. Musuh dalam selimut. Waduh, ngapain tuh? Duri dalam daging. Kita belajar bahasa Indonesia. Bener-bener agak zaman-zaman baheula gitu ya. Jerawat. Dok, Son, kenapa pelan-pelan begitu sih? Biar kayak biar kayak itu kayak musuh iya, banget kayak jerawat. Dok, ya, Son, diedit. Pernah bermasalah sama jerawat nggak? Beberapa kali. Sebel nggak sama jerawat? Baik-baik aja sih. Oh, nggak, ternyata nggak semuanya sahabat Sonora. Sebagian kecil ya sebel lah, masa kagak sebel, kan mengurangi kecantikan kita sebagai estetik seorang wanita. Ya, memang menyebalkan ya. Kadang-kadang nggak cuma jeleknya, tapi juga sakitnya. Kan ada jerawat yang nyut gitu kan. Bener itu, ya. aduh, mau dipencet, katanya kagak boleh dipencet, nggak dipencet rasanya nafsu membara gitu kan. Aduh, ada juga banget. Ini jerawat yang kita tahu ada jerawat gitu kan. Cuci muka, dilap udah meletus, sakit. Sakit banget. Jadi kita mau ngomongin soal jerawat ini ya sahabat Sonora. Sakit mana dengan hati? Tergantung hatinya kenapa dulu dong. Hepatitis kali ya. Udahlah, langsung aja nanya Doksan, jerawat. Kita nggak pernah tahu istilah jerawat. Kenapa munculnya jerawat? Itu apa? Jerawat itu sebetulnya adalah terjadinya penyumbatan pada folikel rambut yang ditandai dengan mampirnya si bakteri. Kemudian terjadilah proses peradangan. Jadi ada kelenjar minyak yang berlebihan, ada bakteri yang menyebabkan proses peradangan, ada yang nyumbat. Yang nyumbat bisa berupa sel-sel kulit mati, bisa berupa kotoran. Jadi itu semua berperan menimbulkan jerawat. Oh, berarti untuk penyebab-penyebabnya sendiri jadi kayak rombongan gitu ya Doksan ya? Iya, karena kalau cuman minyak doang tapi nggak ada yang nyumbat, nggak jadi jerawat. Kalau ada yang nyumbat nggak ada yang minyak, bisa nggak ya? Bisa juga sih, nggak jadi jerawat juga. Tapi memang harus rombongan, harus tadi bekerja ya. sama. Yuk kita bekerja sama. Yuk kita timbulkan jerawat. Tapi Doksan, ngomongin jerawat, ini kenapa jadi mungkin ini menjadi musuh terbesar wanita ya? Karena jadi kayak keestetikan, kecantikan seorang wanita berkurang karena biasanya jerawat itu munculnya di wajah. Benar ya? Benar. Tapi nggak cuma di wajah. Nah, itu mau ditanya, emang di mana aja? Maksudnya selain di wajah, di mana lagi sih? Apakah kayaknya di punggung tuh ada juga nggak sih Dok jerawat? Jerawat bisa muncul nggak cuma di wajah, tapi juga di leher,
di bahu, di dada, juga di punggung. Makanya agak kasihan kalau misalnya perempuan-perempuan yang mau pakai backless gitu ya, yang punggungnya mau agak terbuka sedikit gitu, tapi banyak jerawatnya. Itu diobatin dulu gitu. Nggak bisa gitu. Gitu. Bibirnya nggak usah ikut. Tapi ngomongin jerawat, Doksan, ini juga sepertinya jadi kayak tanda kalau misalnya wanita ini menuju PMS atau lagi PMS biasanya timbul jerawat. Iya, Bener ya? bener. Mitos atau fakta? Fakta. Kenapa, Dok? Nah, pada saat kita PMS itu terjadi perubahan kadar hormon, estrogennya, progesteronnya, testosteronnya. Nah, perubahan hormon ini akan memicu berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya jerawat menjadi makin makin hebat gitu loh. Contoh, perubahan hormon ini membuat kulit lebih banyak minyak. Jadi produksi minyak jadi meningkat. Kemudian bakteri jadi bertambah banyak. Kemudian karena perubahan hormon itu, kulit kita cenderung kayak membengkak gitu loh. Relatif ya, membengkak dalam tanda kutip. Jadi kayak folikel rambutnya tuh kayak ketutup. Oke. Terus reaksi peradangan jadi lebih hebat pada saat terjadi perubahan hormonal pada saat menuju siklus haid. Nah, semuanya itu bersatu padu, jadilah jerawat. Senangnya kerjasama. Iya, makanya yuk Susah kerjasama. nih, kalau tugas akhir, tesis, skripsi susah, nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Kan kerjasama gotong royong kan. Iya. Prinsip bangsa kita kan gotong royong. Ini masyarakat lagi, Dok. Balik lagi nih jerawatnya, Dok. Jerawat kalau tadi misalnya wanita sedang PMS ini bisa timbul jerawat. Ya. Mitos atau fakta? Ini kalau katanya efek samping dari obat ini juga bisa menimbulkan jerawat. Fakta. Fakta. Iya. Beberapa jenis makanan membuat jerawat makin mudah muncul. Makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang tinggi gula, itu tuh bisa tambah cepet itu jerawat muncul. Terus ya dirawat wajahnya, membersihkan muka. Jadi jangan